rektor UI harus tegas ya, apalagi untuk tingkat doktoral udah gak main-main kan, nggak ada toleransi itu ketidakjujuran ya, apapun bentuknya, cheating, plagiarisme itu sanksinya tegas ya, harus dibatalkan kelulusannya, statusnya harus dipecat, nggak ada kesempatan lagi mengulang, dan itu saya kira ada konsekuensi lebih lanjut lagi ya. Pak Bahlil ini kan pemimpin sebuah organisasi partai politik yang sangat besar dan juga ada di kabinet ya. Saya kira di sektor politiknya itu juga harus mengambil tindakan tegas ya. Kecuali kalau nilai-nilai etik di dunia politik kita, di negara kita menjadi sesuatu yang sebutlah dasmu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Majelis Etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia telah memutuskan bahwa Bahlil Lahadalia melakukan pelanggaran etik yang serius, pelanggaran akademik yang serius. Ada 4 temuan utamanya. Pertama, adanya penggunaan data dalam penelitiannya yang tidak transparan, tidak terbuka. Ya. Yang kedua, adanya pelanggaran akademik yang cukup serius di mana Bahlil itu diterima sebagai mahasiswa S3 dan kemudian selesai sebagai mahasiswa S3 lewat sebuah proses yang sangat cepat yang itu tidak normal dari ukuran-ukuran standar mahasiswa S3. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan yang terjadi di dalam kaitannya dengan ini karena Bahlil sebagai mahasiswa dengan penguji, promotor, co-promotornya ternyata beririsan ya di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu di luar kampus. Dan yang keempat, adanya perlakuan khusus ya terhadap Bahlil. Nah, ini yang kemudian menjadi rekomendasi oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar Bahlil dinyatakan tidak lulus sebagai mahasiswa doktor gitu ya. Jadi Bahlil nggak bisa pakai lagi nih gelar doktornya dan meminta agar Bahlil mengulang kembali. Nah, ini sekarang bolanya ada di rektor. Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan narasumber istimewa Mas Bambang Wisudo. Mas Bambang ini adalah pengamat pendidikan dan juga merupakan mantan wartawan Kompas. Mas Bambang, soal keputusan akhir ya yang dikeluarkan oleh Dewan Guru Besar UI yang menyatakan bahwa Bahlil ini melanggar ya secara standar akademik, macam-macam tadi sudah kita sebutkan ada 4, tapi kemudian rekomendasinya kok diperbolehkan lagi gitu untuk mengulang gitu ya. Seingat saya kalau mau mengulang itu karena misalnya nilainya jelek ya, kemudian hasilnya memang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi kalau ini adalah pelanggaran standar etik ya dan standar akademik kok boleh mengulang ya? Ini gimana nih Mas kondisi kampus kita? Apalagi UI ini kan bisa dianggap sebagai salah satu simbol lah ya kampus besar di Indonesia. Ya. Ini gimana ya, di satu pihak kita gembira ya ada tindakan tegas, ada langkah tegas dari komunitas akademik UI dan nanti kita tunggu dari rektor ya. Tetapi memang di lain pihak kok kayaknya juga belum ada satu ketegasan ya, apalagi untuk sebuah universitas yang punya reputasi yang sangat tinggi dan sangat dihormati masyarakat ya. Seharusnya memang kalau kita bicara institusi pendidikan apalagi universitas itu kan dasarnya kan jelas ya, moralitas dan kemanusiaan, etik, kejujuran itu harus dijunjung tinggi oleh siapapun yang ada di situ, oleh civitas akademika, oleh mahasiswa, itu sudah menjadi kontrak mati ya. Sebuah universitas, sebuah lembaga pendidikan akan dipercaya dan akan bisa menjalankan fungsinya kalau landasan kejujuran itu tidak dikompromikan ya. Jadi harusnya kayak UI ya, saya kira boleh aja
komisi etik menyarankan seperti itu, tapi saya kira Rektor UI harus tegas ya bahwa apalagi untuk tingkat doktoral ya, doktoral udah gak main-main kan, itu di tingkat pendidikan itu gelar tertinggi ya, doktor PhD. Saya kira nggak ada toleransi itu ketidakjujuran ya, apapun bentuknya. Cheating, plagiarisme itu sanksinya tegas ya, harus dibatalkan kelulusannya, dan memang statusnya harus dipecat ya sebagai ini ya, sebagai peserta didik ya. Jadi nggak ada kesempatan lagi mengulang, dan itu saya kira harusnya ada konsekuensi lebih lanjut lagi ya, karena Pak Bahlil ini kan pemimpin sebuah organisasi partai politik yang sangat besar dan juga ada di kabinet ya. Saya kira di sektor politiknya itu juga harus mengambil tindakan tegas ya, kecuali kalau nilai-nilai etik di dunia politik kita, di negara kita menjadi sesuatu yang sebutlah dasmu gitu ya. Tapi memang ini kan masalah serius kita ya, di mana problem etik itu dianggap sebagai problem yang sederhana. Bahkan mungkin bagi banyak orang problem hukum itu jauh lebih besar daripada problem etik. Padahal harusnya dibalik. Problem etik itu landasan utama yang kemudian kalau nggak digubris dia akan bisa menjadi pelanggaran hukum kan ya itu ya. Nah tapi kan ini kita bisa lihat di banyak partai politik ya, di mana ya politisi-politisi yang pernah kena kasus korupsi sekarang bisa lagi duduk sebagai pejabat teras ya di partai politik, dibuka lagi aksesnya. Mereka bisa duduk lagi di situ secara nyaman gitu ya. Begitu juga dengan kampus kan. Praktek-praktek plagiat itu kan juga dianggap sebagai masalah kecil. Dia akan menjadi cukup ramai diperhatikan oleh publik itu kan ketika masalahnya diekspos ya oleh media. Jadi gonjang-ganjing pembicaraan di sosial media. Dan ini yang seringkali mendrive tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil gitu ya. Nah tadi yang menarik semestinya kan Rektor UI ya, karena memang ini kayaknya bolanya itu sudah diserahkan kepada Rektor ya. Seingat saya Prof. Hartristuti salah satu anggota dari Majelis Sidang Etiknya, juga adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sudah mengakui bahwa memang keputusan itu sudah dikeluarkan, rekomendasinya sudah ada. Sidang mereka lakukan kira-kira tanggal 14 Januari lalu gitu ya. Nah dalam situasi seperti ini Mas, sebenarnya langkah pemecatan tadi itu kan penting ya untuk memberikan semacam simbol bahwa kampus itu memang merdeka dari berbagai macam intervensi. Merdeka dari berbagai macam pengaruh yang sayangnya hal ini juga seringkali berjalan timpang ya. Kalau mahasiswa yang melakukan itu gampang sekali tuh, misalnya S1 ya, apalagi yang bikin trouble sama pemerintah tuh, ketua BEM, macam itu kan kita juga sering dengar tuh. Tapi sebenarnya memang bukan hanya dari S1 ya, bahkan dari level yang lebih rendah harusnya integritas, kejujuran itu menjadi fondasi ya pelaksanaan pendidikan. Cheating itu harusnya udah diperangi sejak awal ya. Saya kira di lembaga yang kredibel itu bisa dilakukan ya, tapi lama kelamaan cheating, soal perbuatan curang ini menjadi hal yang diterima sebagai kewajaran, ditoleransi. Ini kan karena di satu pihak itu pendidikan memang cerminan dari masyarakatnya, tapi di lain pihak sebenarnya pendidikan juga punya tugas untuk mentransformasi ya, mengubah status quo penyakit-penyakit yang ada di masyarakat itu diolah, ditransformasi di pendidikan supaya menjadi melahirkan satu keadaan masyarakat yang lebih baik. Dulu waktu SMA saya pernah juga mengalami itu ya. Saya mendengar sendiri, menyaksikan sendiri, ada kakak kelas saya itu hanya
melakukan apa ya, di SMA itu membuat tugas akhir. Itu dulu ada syarat untuk ikut ujian. Itu ada teman saya melakukan plagiarisme. Itu plagiarismenya kebetulan bodoh ya, dia ambil naskah lain lalu dia lupa menyebut, menghapus identitasnya gitu. Dan ketahuan udah langsung diberhentikan, bukan hanya tidak boleh mengikuti ujian tapi diberhentikan sebagai murid di sekolah itu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kami semua di sekolah, dan kami semua murid di sekolah itu tahu bahwa anak ini dipecat karena melakukan konsekuensi ya. tidak jujur. Oke. Nah, ini apa implikasinya kalau misalnya Bahlil hanya diberikan waktu kembali kalau dia mau ya, tentu saja mengulang risetnya, memperbaiki pendekatannya, metodologinya gitu ya, karena ini dianggap bermasalah semua nih dari tahapan awal gitu. Apa implikasinya bagi para mahasiswa yang serius, bahkan mereka itu berdarah-darah ya, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai stroke loh Mas, untuk ngejar supaya bisa menyelesaikan disertasi doktoralnya, ya untuk mencapai waktu yang sudah ditetapkan gitu ya, karena kadang-kadang kalau sudah lewat dari waktunya kan, misalnya entah beasiswanya sudah berhenti segala macam. Apa ini konsekuensinya nih kalau kemudian sepertinya pilihannya adalah win-win ya. Kalau kita lihat ya, rekomendasinya bagus, kenceng bunyinya, tapi kemudian ya dikasih kesempatan lagi kalau mau gitu. Apa nih Mas resiko dan konsekuensi bagi tadi ya, reputasi, integritas dari kampus beserta ya para mahasiswa yang sedang belajar di situ, mungkin juga termasuk para dosennya yang tidak mengapukan. Ya sayang sekali ya kalau masih ada kompromi dalam soal-soal seperti ini, dan ini terjadi di salah satu universitas top di Indonesia ya, UI, ITB, harusnya kan itu nggak ada masalah soal-soal seperti ini ya. Kalau itu ditoleransi berarti ya memang pembusukan di dunia pendidikan kita udah sedemikian parah ya, dan itu apa ya, kalau tegas itu akan menjadi inspirasi ke universitas-universitas besar lainnya dan mungkin juga merembet ke papan tengah. Tetapi kalau halus apalagi dikompromikan ya nanti semua lembaga pendidikan tinggi kita akan mengkompromikan itu ya. Ini karena misalnya UI takut sama Bahlil ya, karena kan dia adalah seorang politisi, sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Dimanapun kampus itu kan juga selalu menjadi apa ya, subordinasi dari politik ya, dalam kasus Indonesia gitu. Entah nanti rektornya takut dicopot, anggarannya dikurangi, itu kan ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh mereka. Apakah karena itu mungkin? Ya bisa jadi ya, karena memang sekarang ini dunia akademik kita, perguruan tinggi, pendidikan kita itu sudah mengalami birokratisasi, terutama di pendidikan tinggi dan riset ya. Birokratisasi itu menjadi sarana untuk mengendalikan, untuk menjenakkan. Kalau dulu kan lewat intelijen, tentara, polisi, sekarang melalui birokratisasi ya, hal-hal yang seperti sanksi administrasi, termasuk kalau kepada sekolah bagi universitas bisa pemotongan anggaran dan sebagainya. Ya ini bisa dipakai sebagai sarana untuk itu ya. Tinggal kita mau menerima atau melawan ya. Kalau kita melawan berarti kita berkontribusi untuk memperbaiki masyarakat. Tetapi kalau kita diam saja menerima, kita bukan saja tidak berkontribusi pada perubahan, tetapi sebenarnya kita sudah melakukan sebuah kejahatan ya. Harusnya kan dunia pendidikan, perguruan tinggi, universitas itu kan membuat cerah ya, mencerahkan masyarakat ya. Kalau ini ikut menggelapkan masyarakat ya. Jadi saya kira ini bukan hanya pelanggaran moral tapi kejahatan yang serius, dan saya kira harus dilakukan segera. Ini
saya juga dapat info ya dari beberapa teman yang kebetulan mereka adalah dosen gitu ya di kampus-kampus besar juga, dan mereka mengatakan sebenarnya masalah kayak begitu tuh ada juga di kampus-kampus lain. Oh iya. Artinya soal Bahlil ini kan menjadi lebih mengemuka karena dia adalah public figure ya, politisi, dan pelanggarannya cukup telak ya. Tapi yang lain itu kan juga mungkin sama level pelanggarannya, cuma karena dia mungkin hanya seorang pengusaha atau mungkin adalah pejabat di sebuah BUMN misalnya ya, akhirnya dia lolos-lolos aja gitu. Nah, ini apa peran dari kementerian yang mengurusi perguruan tinggi ya, supaya bersih-bersih itu dilakukan secara serempak gitu ya. Jadi menandai katakanlah era baru di mana kampus memang harus steril dari berbagai macam kebobrokan yang itu dipicu oleh tadi adanya tokoh-tokoh tertentu yang mendapatkan privilege ya, kemudian juga adanya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai kampus, quote and quote gitu ya, menempatkan diri sebagai entah penguji, promotor, yang sebenarnya mereka itu secara integritas, kualifikasi akademik juga nggak masuk, tapi karena ada kedekatan dengan pihak-pihak tertentu akhirnya bisa masuk gitu. Nah, ini apa ya peran dari kementerian yang bisa dilakukan gitu, supaya lagi-lagi masalah ini bukan merupakan pengulangan atau reproduksi dari hal-hal semacam ini yang membuat tadi fondasi kampus menjadi makin keropos dan kampus akhirnya jadi bagian dari sumber kegelapan masyarakat gitu ya. Gimana tuh Mas? Ya saya kira akan lebih bagus kalau Kementerian Pendidikan Tinggi, Ditjen Pendidikan Tinggi itu dalam kasus seperti di UI ini memberi support ya kepada rektor UI, kepada sivitas akademika di UI untuk membuat tindakan yang tegas ya, support. Di masa lalu sebenarnya di Dirjen Pendidikan Tinggi itu cukup aware dalam soal-soal ini. Bahkan Dirjen Dikti itu menegur universitas-universitas yang suka mengobrol honoris causa atau sangat banyak meluluskan mahasiswa yang lulus di tingkat doktor gitu, dan ada berbagai ketidakwajaran seperti ada seorang dosen yang bisa membimbing puluhan Mahasiswa S3 tesis dan disertasi ya, itu S2, S3, padahal nggak mungkin lah kalau satu semester dibebani membimbing seorang doktor aja itu studinya kan udah setengah mati ya, kalau sampai puluhan kan nggak wajar ya. Oke. Jadi saya kira harus menegaskan ulang ya Kementerian Pendidikan Tinggi bahwa ya gelar akademik ini bukan hadiah tetapi diberikan pada orang yang berhak gitu ya. Itu jadi integritas di situ harus dijunjung tinggi oleh perguruan tinggi, dan ini saya kira penjaga gawangnya ya di universitas, di perguruan tinggi bersangkutan ya, rektor, wakil rektor dan senat guru besar di situ untuk benar-benar menjaga integritas dalam soal ini. Mas Wis, terakhir, masalah etik itu kan nggak bisa dikotak-kotakan ya. Meskipun kita tahu bahwa dalam kasus Bahlil ini posisinya waktu itu sebagai mahasiswa S3. Tapi kan pada saat yang sama dia itu pejabat publik. Dia seorang menteri loh, ketua umum partai politik loh gitu ya. Tentu kan nggak bisa dengan mudah kita bilang lah kan itu masalah etiknya di kampus. Dia sebagai pejabat di ESDM, sebagai menteri ya nggak ada hubungannya gitu ya. Nah itu kan bahaya juga itu dia seperti itu. Nah lalu apa yang mesti dilakukan oleh Prabowo nih dengan melihat salah satu anak buahnya ya, kalau Satrio kemarin kan juga di reshuffle katanya salah satunya karena banyak ASN yang demo dia gitu ya, meskipun kita nggak tahu behind the scene-nya apa gitu. Tapi
dengan status pelanggaran yang lebih serius ini ya kalau kita lihat terhadap Bahlil, apalagi juga pernah punya menjadi salah satu sumber keributan ketika ada kebijakan perubahan penyaluran gas LPG 3 kilo subsidi itu ya. Nah, itu kan juga Bahlil yang menjadi aktornya gitu. Apa yang mesti dilakukan Prabowo nih? Apakah ini paket reshuffle berikutnya harus dilakukan? Karena Prabowo kan juga selalu berjanji akan memberantas korupsi, menegakkan hukum, Ya ini dan lain-lain. lain dari korupsi ya, sebenarnya kayak gitu. Gimana Mas? Ya saya kira yang pertama harus dilakukan Pak Prabowo kalau memang sudah jelas ya ini pelanggaran etiknya, nanti rektor sikapnya seperti apa ya, harus memberi teguran secara terbuka ya, dan paling enggak meminta Pak Bahlil untuk minta maaf supaya secara terbuka kepada UI, kepada publik atas kelakuannya di UI selama melakukan proses belajar di UI. Dan yang kedua saya kira ya mestinya Pak Bahlil dimasukkan dalam daftar reshuffle, karena saya kira masih banyak orang Indonesia yang hebat yang bisa menggantikan posisi Pak Bahlil. Dan itu akan menjadi semacam menunjukkan komitmen moralitas etik dari kabinetnya Pak Prabowo. Ya, apalagi kan banyak juga yang ahli ISDM ya, yang gak hanya Bahlil ya. Kalau Bahlil kan kita tahu berangkatnya dari background yang berbeda ya. Sahabat integritas, demikian catatannya. UI jangan takut, kalau memang ini adalah pelanggaran serius ya pecat sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan main yang berlaku gitu ya. Jangan win-win solution, jangan setengah-setengah, karena ini bukan masalah yang bisa dikompromikan. Pak Prabowo juga perlu memasukkan bagian ini sebagai daftar reshuffle berikutnya jika ingin dipandang sebagai pemerintahan presiden yang punya standar etika yang tinggi, semangat pemberantasan korupsinya juga kuat, dan satu lagi ya bagaimanapun ini juga bicara mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, karena Pak Bahlil adalah salah satu pejabat di era pemerintahan Prabowo. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.